Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Renungan Ajaran Hidup. Apa kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus menyertai, memelihara kehidupan saudara, sehingga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam perlindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbicara tentang penolong dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah sungguh ada penolong yang murni menolong tanpa motivasi untuk kepentingan pribadi yang mendatangkan keuntungan? Kecenderungannya ada kepentingan di balik tindakan perbuatan menolong orang lain. Bedanya terang-terangan atau tersembunyi. Pada momen di mana setiap orang mempunyai kepentingan dan orang lain menjadi penghalangnya, tidak segan-segan orang saling berlomba, berebut, bertanding, saling berhadap-hadapan untuk memenangkan dan tidak peduli lagi bisa saling menyerang, melukai, mengalahkan, bahkan kalau perlu menghancurkan dan membunuh untuk melenyapkan pesaing agar memenangkan pertarungan tanpa memandang siapa dia. Yang penting menjadi pemenang. Bagaimanapun caranya. Dari realita kehidupan yang kita jalani selama ini, apakah berarti sesungguhnya tidak ada penolong dalam kehidupan kita? Karena masing-masing mencari selamatnya sendiri, bahkan cenderung saling mengalahkan. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat pertolongan dalam hidup kita? Ketika kita mengalami kesulitan, mendapatkan hambatan, bahkan dalam bahaya. Saudaraku, mari kita temukan bersama dalam renungan kita kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan, mengharapkan kasih dan kemurahan-Mu, agar kami senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kami bersama-sama akan menerima firman-Mu, Roh Kudus anugerah-Mu, memampukan kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun segala dosa kami, berfirmanlah, ya Tuhan kami siap untuk menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 55, ayat 5 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Jantungku berdebar-debar, kengerian maut telah menimpa aku. Aku takut dan gemetar, rasa seram meliputi aku. Maka aku berkata, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema Allah satu-satunya penolongku. Saudaraku, ketika kita ditindas oleh orang jahat atau masalah-masalah rohani yang sering membuat kita dimusuhi orang lain, atau ketika kesulitan-kesulitan dalam hidup di dunia mendatangkan ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran besar, sering kita juga mendambakan perhentian dan kelegaan dengan melarikan diri dari kesusahan. Akan tetapi hal itu tidak mungkin atau sebaiknya tidak dilakukan. Satu-satunya jawaban hanyalah mencari perlindungan pada Allah. Itulah yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan kita. Pemazmur berseru kepada Allah pada malam hari, pagi hari, dan siang hari. Seperti diungkapkan pemazmur dalam ayat yang ke-17 sampai 19 dari Mazmur 55 ini. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku lemas dan menangis dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudaraku, pemazmur menyerahkan semua kekhawatiran yang dia rasakan kepada Tuhan dengan mengharapkan
Tuhan memelihara. Pengharapan pemazmur dengan menyerahkan segala kekhawatirannya diungkapkan dengan penuh keyakinan dalam ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Pernyataan pemazmur ini sekaligus nasihat tetapi juga peringatan kepada kita tentang siapa penolong dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita sungguh-sungguh meyakini dan menghayati bahwa Tuhan Allah satu-satunya penolong dalam hidup kita? Yang pertama, berserulah kepada Allah setiap saat ketika menghadapi tekanan, penindasan, tindakan orang-orang jahat yang mendatangkan kesulitan, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Sebab Tuhan Allah akan membebaskan dari semua ancaman dan serangan kepada setiap orang yang berseru dan mengandalkan Allah. Sebab Allah satu-satunya penolong dalam hidup kita menghadapi ancaman, serangan, dan penderitaan yang membahayakan hidup kita. Yang kedua, hadapi semua kenyataan dalam kehidupan kita meskipun menakutkan, mengerikan, yang membuat jantung kita berdebar-debar. Jangan melarikan diri, sebab Allah akan menolong dan memampukan kita menghadapi semua kenyataan itu. Dan Allah berkarya untuk memberikan jalan keluar, menyelesaikan dengan caranya. Allah bisa memakai apa saja untuk menyatakan karyanya yang membebaskan, membuat kita tenang dan bisa merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Allah yang penuh kasih. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu menolong kami dari setiap kesulitan, ancaman bahkan bahaya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu berseru, memohon pertolongan dan mengandalkan Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.